Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Deni Oktaviani dari SMP Negeri 5 1 Atap Karangmonco. Good morning students, how are you? Apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu walaupun melalui video ya, karena kita harus melakukan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hari ini kita akan belajar materi semester 2 bahasa Inggris ya, yang merupakan materi persiapan untuk penilaian akhir tahun ya, untuk kenaikan kelas. Oke, mari kita simak materinya dan simak videonya. Tapi sebelum kita mulai video ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap semuanya hadir, siswa kelas 8 ya. 21 siswa saya tunggu di video ini, karena kita akan melakukan aktivitas melalui komentar di YouTube. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai simple past tense. Simple past tense merupakan satu dari banyaknya tenses dalam bahasa Inggris yang menjadi salah satu materi penting di kelas 8. Ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua rumus, yang ketiga kata kerja, ya, kata kerja dalam bahasa Inggris yang muncul dalam simple past tense. Berikutnya ada contoh kalimat simple past tense. Yang kelima, latihan soal. Ya. Kalau kalian menyimak video ini baik-baik, saya yakin kalian akan bisa. Ya, ini adalah pengertian simple past tense. Ya, kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Ya. Jadi, hal yang sudah terjadi. Bahkan seandainya kejadian itu terjadi 1 detik yang lalu, maka kata kerjanya sudah berubah. Contoh, saya makan sekarang dan saya makan 1 detik yang lalu, maka kata kerja makan akan berubah. Hal ini tentu berbeda ketika kalian belajar bahasa Indonesia. Penulisannya sama, pengucapannya sama. Dalam bahasa Inggris, itu tidak bisa. Ya. Nanti kalian akan mempelajari hal itu, kenapa bisa berubah, kenapa beda, ya, di penjelasan saya berikutnya. Bagaimana untuk membentuk sebuah kalimat simple past tense? Yaitu jelas ada subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Kata kerja yang dipakai yaitu kata kerja kedua. Tidak boleh menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja ketiga. Ini sudah rumus dari sananya. Ya. Tambah objek atau pelengkap. Ya. Silakan dilihat dulu rumusnya, diamati ya. Kalian letakkan dalam pikiran kalian, oh rumusnya subjek verb 2 ditambah objek.
Nah, ini contoh kalimat simple past tense afirmatif atau kalimat simple past tense dalam bentuk positif. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Dilihat, yang sudah saya beri warna hijau, semuanya kata kerja bentuk kedua. Nah, last Sunday, yesterday, ya, last night, yesterday, ini adalah time signal, keterangan waktu, ya. Ciri-cirinya pakai ini, seperti ini, ya. Last Sunday, minggu yang lalu. Yesterday, kemarin. Last night, tadi malam, ya. Jadi sudah berlalu semua. Yesterday, kemarin. Ya. Itu untuk contoh kalimat positif, ya. Oke. Sekarang bagaimana untuk membentuk kalimat negatifnya? Di sini ada sedikit perbedaan. Di kalimat positif, kalian tadi mendapat informasi bahwa kata kerjanya kedua. Bu Deni bilang tidak boleh pakai kata kerja satu atau kata kerja ketiga. Ya. Tetapi, ada kata tetapi, in negative sentences, ya, negatif ini ya, negatif. Nah, in negative sentences, you must use verb 1. Verb 1. Ya. Verb 1. Jadi kata kerja kedua digunakan pada saat kalimat positif. Pada saat menjadi negatif, kembali ke bentuk pertama. Bagaimana rumusnya? Subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1. Ingat-ingat, pakai did. Atau jika to be, nah, menggunakan subjek ditambah was ditambah were ditambah not. Ya. Itu rumusnya. Ya. Kita lihat seperti apa contohnya. Di sini sudah saya coret-coret ternyata. Ya. Dilihat yang warna ungu, ya. Ini semuanya did not, was not. Kata kerja semuanya kembali kata kerja ke 1. Bagus. Ya. Dan di sini time signalnya semuanya terlihat, yang menunjukkan bahwa hal itu sudah terjadi. Di sini tidak boleh I did not sleep-nya kata kerja kedua, yaitu slept. Tidak boleh, ya. Perhatikan. Jadi harus kata kerja ke 1. Sama dengan di nomor 5, did not completed. Ini nih. Tidak boleh. Jadi harus did not complete. Perhatikan baik-baik. Untuk kalimat simple past negative atau negative sentences, itu bentuk kata kerja menjadi bentuk kata kerja ke 1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu contoh kalimat tanya simple past tense. Ya. Rumusnya, to be-nya dipindah ke depan, baik pakai did ataupun pakai was di depan. Ya. Dan kata kerjanya juga sama,
menjadi kata kerja bentuk ke-1. Dan jangan lupa, if you make a interrogative sentence, berikan kalimat tanda tanya. Ya. Jangan sampai kamu bertanya pakai tanda seru atau tanda titik, karena membacanya beda. Did you see my bag on the table? Panjang. Did the students come to the school? Did you sleep enough last night? Beda. Did you see my bag on the table? Beda. Ini nanya apa tidak? Gitu. Ya. Rudy nanya, tas aku di mana? Did you see my bag on the table? Rudy nanya, tasku di mana ya? Tadi di sini nggak ada. Saya jawab, oh, Tuti put your bag outside. Tuti meletakkan tasmu di luar karena mau dipel, takut basah. Oh, okay. I will take my bag. Rudy berusaha find out where's his table, his bag. Yeah. Did she deliver the pizza on time? Yeah. Nani kerja sebagai pengantar pizza. Bosnya nanya ke customer, maaf bu, Nani ngantar pizzanya on time apa enggak? Did she deliver the pizza on time? Customer jawab, oh yes, she did. Nah, biasanya kalau kalimat seperti ini, depannya did, jawabannya hanya yes or no. Nah, terlihat di sini ya. Oh, Nani is a good worker. Dia pengantar pizza yang on time. Ya, kerjanya bagus. Bosnya tenang. Ya. Did they allow you to join their English club? Apakah mereka mengizinkanmu untuk ikut klub bahasa Inggris? They siapa ya? Mungkin orang tua. Kamu jawab, yes, they did. Mereka mengizinkan saya ikut klub bahasa Inggris daripada saya main game, daripada saya bermain tidak jelas. Seperti itu. Jadi did jawabannya antara yes atau no, ya. Terus gunakan tanda tanya jika memang bertanya, dan kata kerja kembali ke kata kerja bentuk pertama. Itu rules-nya. Hati-hati. Kita masuk ke kata kerja. Dalam bahasa Inggris itu ada 2 jenis kata kerja. Kalian bisa melihat mungkin di kamus ya, bisa diberi warna yang berbeda dengan halaman kamus aslinya. Kalian bisa melihat di tengah-tengah misalnya itu ada pendelan halaman yang isinya tenses dan kata kerja. Itu biasanya ada di kamus besar atau kamus kecil. Bagi yang punya kamus buku, coba dibuka kamusnya, dilihat apakah ucapan Bu Guru benar apa tidak. Ya, ada ya, ada. Nah, dalam bahasa Inggris ada 2 kata kerja, yaitu regular verbs, kata kerja beraturan, dan irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Ya, ini ada 2 penanda yang perlu kamu ketahui bagaimana untuk membentuk kata kerja bentuk kedua dari 2 kata tersebut, ya, karena ada bedanya. Ya. Untuk regular verb gampang, ya. Perubahan dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua hanya ditambah ed dan d. Ya, hanya ditambah ed dan d. Contoh, stay menjadi stayed, punch, punched, play, played, okay, touch, touched. Gampang ya, perubahannya hanya ditambah ed dan ed. Tetapi bagaimana Bu untuk irregular verbs? Kita lihat. Oke.
Ada sedikit perbedaan ketika kita akan membentuk kata kerja irregular, ya, dari kata kerja bentuk pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Karena apa? Di sini sudah saya garis bawahi, bentuk kata kerjanya akan sangat berbeda, akan sangat berubah. Ya. Contoh, awake menjadi awoke. Ya. Dari A menjadi O. Begin menjadi began. Drink menjadi drank. Jangan sampai kamu Google tanya, apa ya bentuk kata kerja kedua dari drink? Kamu menjawab drinken. Nggak ada, ya. Jadi secara langsung kamu bisa membedakan apakah ini termasuk kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan, ya. Mau nggak mau kamu harus buka kamus, ngecek dulu ini masuk yang mana ini, ya. Karena kalau salah nanti kamu membuat kalimat simple past tense-nya, simple past sentences-nya akan salah. Ya, itu yang cukup harus dicermati, harus dipelajari. Ya. Ada eat dan ate, beda ya. Jadi bentuk kata kerja kedua dari irregular verbs itu akan sangat berubah. Beda dengan regular verbs yang hanya tambah ed atau d di belakangnya. Oke. Nah, di sini ada latihan soal, ya, yang ternyata cukup gampang. Tadi ada beberapa yang sudah saya sebar di WA, ya, dan di sini juga terlihat ada yang masih salah, ya. Ada soal di C yang Bu Guru ralat karena soal terlalu membingungkan, takutnya Anda bingung. Jadi I bla 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 a book on animals. Jadi saya ganti dengan I bla 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 a book. Saya beri kata kerja by. Silakan dikerjakan. Jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Ya. Oke, ada yang di komentar bertanya? Ya. Oke, ya. Kenapa bentuknya berubah? Ya, karena come dan came itu adalah kata kerja yang irregular verbs. Ya. Iya, tidak bisa diganti comet, nggak bisa. Ya. Oke. Termasuk juga sama, go, when. Oke. Iya. Kita ikuti rules-nya aja. Kita ikuti rules-nya bahwa seperti apa bentuk kata kerja yang benar. Oke. Di sini terlihat bahwa dari 6 soal hanya E dan F. Ini ya, hanya E dan F yang merupakan irregular verbs. Regular ya, regular verbs. Sementara sekilas dari sini bisa kalian simpulkan ya bahwa 1 sampai 4 atau A sampai D itu irregular verbs. Oke. Makanya untuk mengatasi kesalahan, kalian selalu membuka kamus untuk mengecek kata kerja yang digunakan untuk membuat kalimat kalian itu termasuk regular verbs atau irregular verbs. Itu saran saya. Ya. Itu. Jadi kalian punya gambaran gitu. Kalau tidak kalian tulis di buku tulis. Kira-kira kalau sehari 10 kalian hafalkan, kalian baca-baca. Nanti akan bisa. Ya, akan hafal sendiri. Karena membaca juga bagian dari belajar. Jadi
Jadi itu yang harus kalian hati-hati ya. Jadi pada saat membuat sebuah kalimat ya, diingat-ingat bahwa kalimat positif simple past tense atau affirmative simple past sentences itu kata kerjanya bentuk kedua. Tapi pada saat membentuk kalimat negative sentences dan interrogative sentences, kalimatnya dibuat tapi kata kerjanya kembali menjadi bentuk ke satu. Nah, jangan lupa kadang-kadang ada time signalnya, yaitu ini time signal. Loh Bu, kok when I was young time signal? Iya, karena ketika saya muda. Sekarang sudah tidak muda. Karena di sini ada kata was. Berarti sudah berlalu. Ketika dia bayi, sekarang sudah tidak bayi, sudah gede. Jadi seperti itu. Jadi kata kerja keterangan waktu itu tidak mesti menggunakan yesterday atau last. Ini ya, jadi gini ya, last month, last year. Seperti itu. Jadi ini juga penting ya. Walaupun subjek verb 2 objek ya, subjek jelas, verb 2 pasti, objeknya pilihan ya kan, tapi tetap lebih bagus jika ditambahi dengan time signal atau keterangan waktu. Itu untuk membuat sebuah kalimat. Dan jangan lupa untuk membedakan ya, ini kata kerja pertamanya mau saya buat kata kerja kedua, ini pakainya ed atau berubah bentuk ya. I must change it into regular verbs or into an irregular verbs. Itu harus paham ya. Jadi membuat kalimatnya nanti akan benar ya. Begitu. Karena simple past tense ini nantinya akan masuk nyambung ke materi berikutnya, yaitu recount text ya, yang akan muncul juga di kelas 8 semester 2 ya. Semester 2 ya. Saya rasa jika kalian mau belajar, insya Allah tidak ada yang sulit. Kita belajar bersama-sama pelan-pelan ya. Dan ini masih pertemuan pertama. Saya akan berbagi video untuk pertemuan kedua. Jadi nanti kalian tidak hanya sekali pertemuan ya secara daring via video langsung jebret ulangan, jangan. Kita belajar pelan-pelan saja, tapi nanti berarti 2 video simple past tense dan 2 video recount text. Nanti bukan kalimat lagi, sudah masuk ke teks. Itu. Ya, oke. Sudah paham ya? Jika ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar atau kirim WA ke saya via grup atau via Japri boleh. SMS boleh, telepon boleh, video call boleh, untuk menanyakan jika ada materi mengenai simple past tense yang belum paham. Atau Bu, boleh dong minta dikirimi irregular verb yang sering keluar, boleh. Bu, minta itu dong Bu, regular verb yang sering keluar, boleh ya. Itu silakan ya. Oke, saya masih melihat ada beberapa yang aktif nih ya nonton video ini. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya, nama siapa, kelas berapa ya, agar saya tahu kehadiran kalian, karena ini materi yang cukup penting ya. Jika kalian tidak punya kuota, nanti silakan di-download ya. Jadi nanti tidak boros kuotanya, dan beritahu teman-teman yang lain untuk link ini atau share videonya. Jadi nanti teman-teman yang tidak punya kuota, tidak punya HP bisa tahu informasi ini. Informasi pembelajaran daring via video hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir. Bu Guru ingin kalian dan saya pun juga melakukan refleksi. Kalian tulis di kolom komentar. Ya.
materi apa yang kalian pelajari hari ini? Materi apa? Kita belajar apa hari ini? Bu guru menyampaikan apa? Yang kedua, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan khawatir, tidak akan pengaruh nilai, karena saya juga butuh masukan dari kalian, saran dari kalian mengenai pembelajaran hari ini. Berikutnya, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, silakan tanya, kita berdiskusi. Oke, saya beri waktu 2 menit atau 3 menit ya untuk mengisi di kolom komentar di YouTube, dan jangan lupa mencantumkan nama dan kelas. Oke, sudah ada yang mulai mengisi, silakan. Jika ada yang kurang paham, putar lagi videonya, di-download ya, disimpan. Jadi nanti bisa dilihat lagi di rumah, dilihat lagi sama teman-teman, diskusikan sama teman boleh, ya, kerja kelompok boleh. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi, oh ini tentang ini ya, oh kalau negative sentences gini ya, oh berarti simple past tense itu rumusnya gini ya, boleh. Ya. Karena kalau di YouTube kadang-kadang di sini sinyal kita juga kadang tidak bagus, kadang mati lampu, jadi manfaatkan download saja untuk menonton video pembelajaran hari ini. Oke, sudah ada 10 anak yang menulis di kolom komentar. Silakan share informasi ini kepada teman-teman yang hari ini tidak mungkin belum sempat gabung dengan kita di pembelajaran daring via YouTube. Siswa kelas 8 SMP Negeri 5 1 Atap Karangmoncol, Bu Guru tunggu ya, jika ada hal-hal yang belum dimengerti, karena kita harus mempersiapkan diri untuk penilaian akhir tahun ya. Alhamdulillah pada hari Rabu kemarin kami sudah mengerjakan PTS, penilaian akhir semester 2. Bu Guru harap kita tetap belajar, tetap semangat ya, karena ini sudah mendekati PAT dan sudah mendekati bulan Ramadan juga ya, jadi kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan mental ya. Saya rasa dengan keadaan kalian ya, yang kadang-kadang tidak ada kuota, tidak ada HP ya, kita berusaha untuk mengikuti pembelajaran daring dengan sebaik mungkin seperti itu, karena di masa pandemi memang kita belum diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti itu. Jadi nanti semoga di bulan-bulan berikutnya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti itu. Oke, sudah banyak yang mengisi di komentar di YouTube. Ya, beri nama dan kelas. Ya. Oke. Jadi di sini kalian belajar, ya, sementara Bapak dan Ibu Guru berpikir keras untuk bagaimana menyampaikan materi ya, di masa-masa daring. Ya, jadi kita berpikir bagaimana ya agar materi ini sampai ke siswa ya, dengan cara yang mudah dipahami. Ya. Apalagi bagi bahasa Inggris yang cukup menjadi momok ya bagi siswa SMP, makanya Bu Guru harap kita baca pelan-pelan, tetapi tetap dengan serius ya. Kita yakin bisa bahwa di masa daring ini pun kita bisa memberikan prestasi, bisa menunjukkan bahwa SMP kita bisa ya,
belajar bahasa Inggris dengan baik. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Alhamdulillah, masyukurillah bahwa kita bisa bertemu via daring ya dalam pelajaran simple past tense. Saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya karena keterbatasan waktu, keterbatasan lokasi juga karena membuat video juga tetap membutuhkan waktu. Tapi terima kasih atas kehadiran siswa-siswa kelas 8 SMP Negeri 5 1 Tap Karangmoncol. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat ya. It is very nice to see you today. Saya lihat tadi ada 19 anak yang sudah aktif ya menonton. Silahkan download videonya, share ke teman-teman yang belum tahu materi ini. Mari kita belajar bersama-sama ya, agar bisa mencapai kesuksesan ya, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, itu tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, ya, jaga jarak, laksanakan 3M, pakai masker, ya, makannya bergizi, ya, jadi nanti kita bisa bertahan, tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Ya, saya Bu Dini mengucapkan terima kasih. Ya, sangat bagus partisipasinya hari ini. Tata kelas 8 bisa aktif, semangat ya. Dan nanti akan ada satu video lagi mengenai simple past tense. Jadi 2 video simple past tense dan 2 video recount text. Jadi kalian tidak terlalu bingung untuk mempelajari materi ini. Selain nanti juga ada materi yang saya share di grup, jadi nanti lebih enak dan di-download saja jika kalian mau menonton berulang-ulang. Karena apa? Lebih irit kuota seperti itu. Silakan teman-teman yang HP-nya rusak dikabari, atau boleh nonton bersama, boleh kelompokan, boleh ya di speaker yang gede, jadi kamu bisa dengar suara saya, bisa melihat tampilan di HP teman, boleh ya. Seperti itu dari saya. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone.